nggak akan pernah merasakannya. Nah, jadi ketika disebutkan Allah menghembuskan ruhnya, sifatnya, isimnya, itu bukan dia. Maka ada kaidah laisa huwa hiya wala hiya ghairuh. Sifat itu bukanlah zat, bukanlah sifat, tapi nggak mungkin ada sifat tanpa zat. Ruh itu lain dengan Allah, dan tidak mungkin ada ruh kecuali dihembuskan oleh Allah SWT. Nah, gitu. Di Quran istilahnya cuma nafakh, nggak ada lagi. Coba para masyayikh dicari, ada lafaz inni khaliqun ruha. Kalau tadi kan ada inni khaliqun basharan min tin. Saya udah bolak-balik Quran kan segitu aja kan, 114 surat aja kan. Kecuali antum ketemu ada surat 115. Nggak ada. Tapi ada yang terjebak logika. Ini saya ulang-ulang di mana-mana supaya nggak salah. Ada yang terjebak membawakan logika kalam falsafah Aristoteles yang belum diislamkan masuk ke bab ini. Ada logikanya. Kalau tidak makhluk kholik dong. Ya, suka-suka kamu berarti mikirnya. Ya. Sifat Allah bukan Allah. Sifat kan bukan makhluk, tapi dia bukan zat Allah. Bisa nggak? Nama Allah dicipta atau nama Allah tidak dicipta? Berarti ada selain zat Allah yang Allah tidak cipta, tapi dia bukan pencipta. Nah, salah satunya ruh ini. Kalimatnya bukan mencipta, ya. Kalimatnya paling indah bagi saya, yaitu nafakhtu, aku hembuskan. Itu bagi saya kalimat paling indah dan paling intim. Nafakhtu fihi min ruhi. Sedangkan tin tubuh manusia khaliqun, aku cipta. Ya. Tatkala Allah menciptakan surah Muhammadiyah dari nur namanya Badi Qadir, lalu Allah memandangnya dengan nama Al-Mannan Al-Qahir. Al-Mannan berarti yang maha menganugerahi. Al-Qahir berarti yang maha qahar. Apa kata qahar? Memaksa oleh Al-Mannan Al-Qahir. Jadi kita nggak bisa pilih-pilih. Wajah yang didapat udah begini aja udah. Jadi setelah dicipta, Allah pandang. Kalau dulu kita dipandangin guru kita, keringetan nggak? Oke. Bener ya? Tapi kalau dilihatin kekasih kita gimana? Kita senang sama dia. Dilihatin sama dia gimana? Gemeteran? Ya. Ustadz kalau belum tahu gemeteran, tapi kalau udah tahu caranya nambah. Summa tajalla. Stop. Summa tajalla 'alaiha bismihil latif al-ghafir. Allah bertajalli. Dalam bahasa Melayu ini agak sulit beberapa orang menerjemahkan ini. Allah bertajalli atasnya surah dengan nama Al-Latif Al-Ghafir, dengan nama Allah yang Latif dan Ghafir, yang maha mengampuni dan halus. Fa'inda dzalika tasadda'at lihada tajalli sada'ain. Maka dari tajalli, apa arti tajalli? Dari jalla. Jali, apa arti jali? Kalau kita sebut syirik jali artinya apa? Nyata. Kalau kita bertajalli, menyatakan. Rumit ya. Ada satu buku, saya nggak tahu dari Kalimantan apa dari Sulawesi itu apa dari Sumatera. Bukunya menyebutkan kalimatnya karena gagal nerjemahin tajalli. Jadi sampai pada kalimat akulah Allah, Muhammad itulah aku. Nah, itu kan bahaya kalimat begitu. Ya. Bahaya kalimat begitu karena
Nerjemahin kata tajalli ini nggak pas. Akulah sifat Allah. Oh, kan gawat tuh. Ya kapan kita jadi sifat Allah? Jadi lafaz-lafaz begini mesti diterjemahkan oleh ahli azwab yang mengerti bab akidah. Kalau enggak nanti yang terjadi orang-orang membayangkan ketika Allah mengatakan Muhammad itu adalah aku adalah Muhammad. Kan gawat. Padahal maksudnya Muhammad itu adalah tajalliku. Itu yang pas. Kalau bukan aku, Muhammad ya Muhammad, Allah ya Allah. Abdun ya Abdun, Rabbun ya Rabbun. Itulah makom tertinggi. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Abdun itu nol, nggak ada. Tapi dia ada toh. Nggak bernilai di sisi Allah, tapi dia ada. Ketika dia beridhofah kepada Allah, Abdun. Yang satu itu Ahad, Abdullah, dia bernilai. Jadi nilainya hamba itu semakin dia menghabiskan kediriannya, menolkan kediriannya, disitulah dia bernilai. Sedangkan Allah lain. Allah laisa kamitslihi syai'. Semakin dia eksis dan narsis, jadi yang boleh narsis itu Allah. Kita nggak boleh narsis. Ya, hanya Allah yang boleh mengatakan aku yang lebih tahu. Kita nggak boleh ngomong begitu. Ya. Jadi tajalli apa kira-kira terjemahannya? Karena per zaman ini harus ada bahasa yang diperbarui. Secara harfiah kan bernyata, menyatakan. Ya. Muhammad itu adalah tajalliku. Itu cara nerjemahnya enak gimana Kiai? Ini saya minta pendapat, ini kan para Kiai semua. Enaknya gimana terjemahinnya? Jangan sampai dihilangin Muhammad itu adalah aku. Tapi ketika orang sampai pada makom fananya Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di saat fana berarti sudah nggak ada dong Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Barulah Allah berkalam sebagaimana Allah boleh berkalam melalui benda-benda waktu berkalam ke Sayyidina Musa. Mungkin nggak bolehkah Allah berkalam melalui Sayyidina Muhammad SAW? Apa kata Allah? Anallah. Itulah jadinya halal. Fa'inda dzalika tasadda'at li hadza tajalli. Kita tinggalkan dulu masalah itu ya. Nanti kita bahas lagi. Setelah Allah bertajalli dengan nama-namanya tadi kepada Sayyidina Surah Al-Muhammadiyah, maka tasadda'at li hadza tajalli sad'ain. Maka terpancarlah dari tajalli itu dua pancaran. Fasarat ka'annaha usimat nisfain. Maka menjadilah dia seakan, bukan sebenarnya, seakan terbagi, terbelah menjadi dua. Fakhalaqallahu al-jannata min nisfihal muqabil lil-yamin wa ja'alaha dar as-sa'adati lil mun'amin. Jadi ketika Allah memandang kepada surah Muhammadiyah dengan nama-nama tadi, seperti tadi saya katakan, kita berkeringat. Nah, dari keringat itu memancarlah dua keringat, kira-kira gitu. Ini bahasa lain versi kita. Pertama, ini sudah beda istilah dengan ini. Ini biar gampang aja. Itu memancar surga. Dari keringat yang kedua, pancarannya itu terciptalah neraka. Surga Allah ciptakan yang muqabil lil yamin, berhadap-hadap dengan yamin. Ini juga istilah di alam sana, itu kanan, satu kiri. Diciptakan untuk orang-orang yang mendapatkan nikmat di dar sa'adah. Tsumma khalaqan nar min nisfihal muqabil lishimal wa ja'ala dar asya ahlad dollar. Sedangkan yang satu lagi itu diciptakan menjadi neraka ya. Wa kana al-qismu alladhi khuliqa minhu
jinan huwa al-manzur ilaihi bismihil qahir wa huwa li sirri tajalli latif mahal kulli karim inda Allah syarif. Wal qismu alladhi khalaqa Allah minhu an-nar huwa al-manzur ilaihi bismihil qahir wa huwa li sirri tajalli al-ghafir yushiru ila qabil ahliha ila al-khair fil akhir. Ini salah cetak ya. Boleh kan kita ngeritik salah cetak? Kalau surga itu dengan nama Al-Mannan. Kalau di sini dia langsung Al-Jinan wal Manzur ila Bismil Qahir. Seharusnya Bismil Mannan. Itu. Wa huwa li sirri tajallil latif mahal kulli karimin 'inda Allah asy-syarif. Jadi maka kitab ini masih perlu ditahqiq. Pas kita cek tadi, ini belum ditahqiq. Ini contoh aja para satis, gak usah dibaca sampai selesai. Ini hanya ingin bicarakan bahwa arasy Allah, surga neraka, kursiullah, luh mahfuz, samawat wal ard, sampai penduduknya yaitu kita, semuanya tercipta dari as-surah al-Muhammadiyah, semuanya. Nah, ini kajian. Maka kajian Nur Muhammad SAW bukanlah kajian ajaran Buddha, bukan ajaran Majusi. Itu di negeri seberang ada yang bilang itu ajaran Majusi, karena Majusi mengajarkan ada Tuhan cahaya, ada Tuhan gelap. Itu. Saya pikir-pikir, ini orang katanya doktor baca kitab tafsir. Tafsir apa yang dibaca? Karena yang paling gampang tafsirnya tafsir Bukasir Tobari, tafsir siapa lagi, Nurul Mansur Suyuti. Itu kan ada tafsir tentang Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi, itu mayoritas ulama mengartikan nur kedua, an-nur as-tsani, dari kalangan tabi'in, misalnya murid Ibnu Abbas, Sa'id bin Jubair, awsaqun nas riwayatan an Abdullah bin Abbas mengatakan itu Nur Muhammad SAW. Jadi kajian Nur Muhammad, kajian yang syar'i, kajian yang sesuai dengan ajaran Islam, bukan kajian dari luar Islam. Baik, para masyayikh, di sini ada satu bab sebenarnya, fil khayal. Ada waham, ada himmah, ada fikir, ada khayal. Mengenai khayal bahasa Indonesia lain dengan khayal bahasa Arab. Apalagi khayal dalam bahasa ma'rifat. Saya sebut satu lafaz nih, Ar-Rahman. Ada makna nggak di kepala kita? Itu khayal namanya. Maka khayal dalam bahasa ma'rifat itu lain dengan khayal bahasa Indonesia. Khayal bahasa Indonesia itu halu, berkhayal, berhalusinasi. Tadi khayal akli, ada khayal zauki. Khayal zauki itu dia hakiki. Maka khayal dibagi nanti. Ada khayal hakiki, ada khayal ghair hakiki. Boleh juga disebut khayal tabi'i, hissi. Ya. Khayal hakiki itu khayal apabila ruh qalbu menerima ilham lalu dia tangkap. Ketika dia menangkapnya, cara menangkapnya ini apabila dia menangkapnya dengan nama Sayyidina Muhammad SAW, maka jadi khayalnya khayal hakiki. Itulah makna hadis Nabi, man ra'ani fil manam faqad ra'al haq. Siapa yang melihat aku dalam tidur. Mimpi itu khayal. Khayal nggak? Khayali, tapi nyata nggak? Pas dikejar-kejar ular sama anjing dalam mimpi, lari nggak? Lari kita.
digigit sama ular. Nah itu yang jomblo biasanya mau nikah lagi, bukan mau nikah lagi, mau yang sudah nikah bukan mau nikah lagi. Mungkin mau dapat anak ya. Mungkin mau dapat tanah wakaf baru ya, saya tahu ya kan. Jadi kita tidur digigit ular dalam mimpi, berasa sakit padahal khayali, berarti khayalinya hati. Maka perlu takbir mimpi di situ. Mimpi yang begitu yang perlu ditakbir, nggak semua mimpi perlu takbir. Kalau nih para kiai masih mimpi basah, ya salam. Mimpi basah nggak usah ditakbir, ya itu tandanya belum menunaikan hajat, ya. Hajatnya ditunaikan, ya. Khoyali tobi'i hissi atau khoyali palsu, saya nyebutnya khoyali palsu. Itu khoyali yang tidak ada unsur Sayyidina Muhammad SAW di dalamnya. Mau dia mimpi naik ke langit, hati-hati dulu, belum tentu benar. Mau dia mimpi merasa udah begini begitu makomnya itu, bahkan ketemu Syekh Abdul Qadir Jilani, belum tentu benar juga. Siapa tahu dia khayal mimpi. Apalagi nih kiai, misalnya ada kajian di TV atau di YouTube, terus tonton orang sebelum tidur, masuk ke alam tidurnya, belum tentu itu mimpi beneran. Siapa tahu itu cuma khayal dia, ya. Nah, maka ada khayal yang palsu, ada khayal yang ketika disebutkan ru'yal anbiya wahyun, mimpi para nabi itu wahyu, itu maknanya apa? Khayalinya para nabi semuanya hakiki. Maka ketika Sayyidina Ibrahim, ini syawahidnya dari Quran, mengatakan kepada waladnya, anak tercintanya, wahai Ismail, ini araka fil manam, aku melihat engkau dalam tidur. Ngapain? Aku menyembelih. Sayyidina Ismail ngerti sistem khayali ini karena dia juga seorang nabi. Maka dia katakan, if'al, lakukan apa yang diperintahkan wahai ayahanda. Satajudini, insyaallah kamu akan mendapati aku, insyaallah orang-orang yang sabirin, orang-orang yang sabar. Apa maknanya? Oh, berarti dulu ada orang tukar-tukaran mimpi, sharing mimpi, dan saling mentasdik. Inilah yang dikatakan Imam Ghazali di Qiyamah Sa'ada di dalam Al-Munqidh Dolal, bahwa ingkar terhadap mimpi, hati-hati, itu awal ingkar kepada asas nubuah. Sekarang orang cara ngelesnya gini, kalau dulu iya, dulu mah wali mah benar, sekarang mana ada orang begitu. Loh, mana ada masa zaman tidak ada wali, mana ada zaman masa kosong dari orang-orang yang Allah kemudian berikan anugerah itu. Kalau kosong kiamat, kalau nggak ada kiai-kiai ini, kiamat sudah negeri. Gak mungkin kosong. Maka la yakhlu zaman an abdin min ibadillah, an habibin min ahbabillah, ya. Gak mungkin ada masa alam ini kosong dari kekasih-kekasih. Kosong, la taqumu sa'ah hatta la yuqalu fil ardi Allah Allah. Nah, ini yang mesti kita asah para masyayikh. Saya harus mengasah ini juga, kita semua harus mengasah. Maka saya sering bertanya dulu, ini kitab, imam ini nulis kitabnya duluan atau di hatinya duluan? Di hatinya duluan. Kan dia nggak pakai referensi kecuali kolbunya nulis. Beda dengan kitab kalam, kitab fikih, mesti pakai referensi. Kalau kitab azwaq ma'rifat, kitab dia, kolbunya adalah luh mahfuznya, kolbu dia adalah maktabah dia, bukan luh mahfuz yang sono, itu istilah aja. Langsung nulis. Maka sini Syekh Al-Imam Ibn Arabi ketika beliau berpindah dari Mekah ke Syam,
dan menjadi penasihat Sultan Kaukaus. Kitabnya itu ketinggalan di Mekah, kitab Al-Futuhat yang tadi 9 jilid yang saya punya itu. Tahu-tahu ada murid minta, Tuan Syekh tolong dong imlakan. Beliau bilang, kitabku ketinggalan